Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan tholabul ilmi pada diskusi psikologi Islami dengan topik ujian. Para pemirsa sekalian, di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia, Allah Subhanahu wa taala sungguhnya telah menentukan adanya tes. Allah menentukan adanya ujian maupun godaan. Allah pun juga menghadirkan, menentukan suatu kesulitan. Hal tersebut telah Allah tegaskan, di mana ujian yang dimaksud tadi dapat berbentuk dua hal. Bentuk yang pertama yaitu keburukan, sementara bentuk yang kedua adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kamu, wa nabluukum bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan kebaikan. Sebagai apa? Fitnah, sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Al-Anbiya ayat 35. Pemirsa sekalian, segala sesuatu di dunia ini sejatinya adalah bagian dari tes, bagian dari ujian yang memang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah ujian itu berupa penderitaan, ujian itu berupa ketentraman, ujian berupa kekayaan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Adanya ujian berupa krisis terkadang malah justru akan atau bisa membangkitkan sisi spiritual seseorang. Ya, setidaknya orang itu akan berulang kali menyebut asma Allah. Ketika diuji dengan sakit misalnya, dia akan beristighfar, mohon ampun, menyebut nama Allah. Dia beristighfar atas segala apa yang dilakukan. Boleh jadi ia telah melakukan beberapa kesalahan, sehingga menurut orang tersebut, kesalahan itu harus ditebus dengan ujian berupa sakit. Nah, ketika orang tersebut sembuh atau hilang ujiannya, selesai ujiannya, terkadang ia justru berpaling dan kemungkinan terburuk
Ia tidak menyebut-nyebut lagi asma Allah. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, ad-durru, dia berdoa kepada kami, da'ana li jambihi, dalam keadaan berbaring, au qa'idan, duduk, au qa'iman, ataupun berdiri. Tetapi falamma kasyafna anhu durrahu, setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, marra ka'allam yad'una ila durrin massah. Dia kembali melalui jalannya yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Kadzalika zuyyina lil musrifin. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Lil musrifina ma kanu ya'malun. Yunus ayat 12. Pemirsa sekalian, dalam pandangan Islam, ujian bukan dimaksudkan untuk membuat orang menjadi sempit. Ujian tidaklah dimaksudkan untuk menghimpit atau menindas seseorang. Namun jika kita bisa atau mau berpikir lebih jernih, bahwasanya ujian justru dinilai dapat membantu kita, menyadarkan kita akan kebenaran. Kebenaran berupa apa? Kebenaran eksistensi dan potensi spiritualnya. Jika selama ini barangkali kita terlalu disibukkan dengan potensi-potensi seperti kognitif, potensi psikomotor, atau potensi afektif, tapi sejatinya kita juga mempunyai potensi spiritual. Sehingga dengan hadirnya ujian, dengan hadirnya cobaan, lagi-lagi jika kita berpikir lebih dalam, melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, sesungguhnya kita akan melihat ujian itu sebagai sesuatu yang sesungguhnya dapat membuat kita melek, membuat kita jadi literate. Literasi kita akan meningkat terhadap eksistensi dan potensi spiritual kita. Walaupun pemirsa, walaupun ia tampak buruk, ujian itu tampak buruk, sejatinya ujian itu adalah realitas. Realitas yang baik dan berguna. Ketidakmampuan kita lah dalam memahami suatu peristiwa yang seringkali membuat kita berpikir sempit, melahirkan sebuah anggapan bahwa ujian itu identik dengan hal-hal yang buruk. Ia dianggap sebagai bala misalnya. Taruhlah contoh,
Misalnya, sebagaimana dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 216, perang yang ketika kita sepintas memandang bahwasanya iya kita nilai buruk, perang kita pandang sebagai sesuatu yang tidak membawa suatu kebaikan satu, ternyata di dalamnya bisa saja menyimpan suatu kebijaksanaan. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang. Al-qital wa huwa kurhul lakum. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Wa huwa khairul lakum. Padahal ia amat baik bagimu. Di sisi lain, wa asa an tuhibbu syai'an. Boleh jadi pula kamu menyenangi, menyukai sesuatu. Wa huwa syarrul lakum. Padahal ia justru amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, engkau tidak mengetahui. Maka para pemirsa sekalian, jika kita suatu saat berhadapan dengan sesuatu yang menurut kita baik, kita harus waspada, mawas diri, siapa tahu dia justru akan berdampak buruk bagi kita. Di kesempatan yang berbeda, ketika kita menemukan di hadapan mata kita sesuatu yang pintas itu kurang baik bagi kita, maka kita harus melihat dia dari berbagai sisi, dari sisi kanan, sisi kiri, atas, bawah, depan, belakang. Boleh jadi sesuatu yang menurut kita buruk tadi malah justru akan membawa sebuah kebaikan yang tiada tara. Lantas para pemirsa, apa sebenarnya tujuan adanya ujian? Apa sesungguhnya godaan hidup itu ada? Mari kita perhatikan bahwasanya Islam menunjukkan bahwa seseorang akan terbukti beriman. Kita dinilai percaya atau tidak bisa dilihat ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki entah itu dengan ujian keburukan ataupun dengan ujian kebaikan. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, amanna wa hum la yuftanun, sedang mereka tidak diuji lagi. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Sesungguhnya kami telah menguji. Menguji siapa? Menguji orang-orang yang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allah, maka sesungguhnya Allah mengetahui alladziina shadaqu, mengetahui orang-orang yang benar. Wala ya'lamannal kadzibin, dan sesungguhnya dia Allah mengetahui orang-orang yang kadzibin, dusta.
disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 2 hingga ayat 3. Ayat tersebut semakin mempertegas, memperjelas kita patut melihat kembali apakah kita memang sudah benar-benar menunjukkan keimanan kita, apakah kita sudah percaya dengan apa yang telah disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Sebab As-Saleh meringkaskan bahwasanya ada 5 pelajaran yang dapat dipetik berkat adanya ujian. Pelajaran yang pertama, ujian dapat menambah keimanan seseorang, menambah keimanan kita. Oh, ternyata betul ada yang menciptakan menciptakan ujian, yang kemudian betul juga ada Maha Pencipta yang juga menghadirkan sebuah penyelesaian masalah atau pemecahan masalah sehingga ujian itu tidak, berlarut-larut. Artinya ujian itu tidak hadir tanpa ada yang membuat ia hadir. Ujian juga membantu kita memahami realitas kehidupan, di mana di sekitar kita, di sekitar orang-orang yang ada di dekat kita, bahwasanya akan kita temukan setidaknya 2 hal yang berbeda yang dialami oleh orang-orang tersebut. Ada yang kita sebutkan di awal memang memiliki sesuatu yang melimpah, ada yang di sisi lain memiliki sesuatu yang menurut ia cukup, ada lagi mereka yang merasa terus berkekurangan. Nah, itulah realitas kehidupan yang adanya itu terbantu tentunya kita dapat memahaminya sebagai sebuah realitas yang harus dilalui oleh siapapun yang hidup, termasuk umat Islam, sehingga kemudian kita juga akan berpikir bahwasanya ujian akan menghadirkan pelajaran berikutnya, yaitu ingat akan ketetapan Allah, ingat akan qada dan qadar Allah. Ujian juga akan membuat kita semakin menyadari bahwasanya kita adalah makhluk yang kecil, makhluk yang lemah. Kita sangat membutuhkan keberadaan zat yang telah membuat kita, menciptakan kita pada posisi selemah itu, lebih ketika seseorang dilanda ujian yang berlarut-larut,
maka dia akan semakin sadar, semakin merasa bahwasanya dia adalah orang yang lemah. La haula wa la quwata illa billah. Dan seharusnya dia ketika menyadari posisinya ketika lemah, dia akan berucap la haula wa la quwata illa billah. Tidak hanya itu, dia seharusnya semakin dekat dengan zat yang sangat kuat, yang bisa memberinya kekuatan, yang bisa membangkitkan dia dari keterpurukan, yang membuat dirinya sembuh dari berbagai penyakit. Pujian para pemirsa juga dapat menghadirkan pelajaran kita seharusnya berlatih untuk menjadi orang yang sabar. Ya, setidaknya ketika kita berupaya, berikhtiar untuk mencari obat, ketika satu obat dinilai belum jodoh dengan penyakit yang kita alami, maka kita tidaklah diperkenankan untuk menyerah, tapi tetap sabar dan berikhtiar untuk mencari obat yang lain, dimanapun obat itu berada, kita upayakan untuk kesembuhan kita. Para pemirsa sekalian, disebutkan kemudian bahwasanya ada 4 kategori orang. Jika dilihat dari reaksinya saat ia diterpa ujian atau diterpa kesulitan. Yang pertama, ada orang yang merasa tidak puas, padahal boleh jadi ia sudah kesana kemari, sudah boleh dikatakan beristiqomah dalam melaksanakan sesuatu, melaksanakan pekerjaannya, melaksanakan tugas-tugasnya, melaksanakan rutinitas hariannya, dengan kondisinya yang sedemikian itu, ternyata pada suatu kesempatan ia mendapatkan ujian, ia kemudian dicirikan dengan ngeluh misalnya. Ia merasa tidak puas, padahal ia sudah membantu orang banyak, tetapi masih diberi ujian dan seterusnya. Itu menjadi salah satu dari 4 kategori orang yang dilihat dari reaksinya saat diterpa ujian. Berikutnya, orang yang sabar. Apapun ujian yang hadir, ia terima dengan lapang dada, tapi juga tetap berusaha. Ujian kebaikan, ia juga menghadapinya dengan sabar, mengingat dia senantiasa waspada. Dia selalu waspada, mawas diri, jangan-jangan kebaikan yang ada di hadapannya itu adalah kebaikan yang semu, yang tidak abadi, sehingga ia tetap sabar. Suatu saat kebaikan yang di depan matanya itu akan diberikan kepada orang lain atau hilang darinya. Ia tidak akan kaget, tidak akan mengeluh. Dia akan tetap bersyukur, siapa tahu memang itu adalah bukan haknya kebaikan yang dialami tadi. Siapa tahu
itu memang adalah, milik orang lain dan seterusnya. Berikutnya ada kategori, ada orang yang senantiasa menerima, menyambut, seolah ia antusias, ia selalu selalu membukakan pintu bagi apapun ujian yang datang, ujian kebaikan, ujian keburukan. Dengan gayanya yang antusias tersebut, ia dinilai, ia ditengarai, tidak menjadi orang yang kemudian menolak, "Mengapa harus saya yang mendapat ujian?" Misalnya demikian. Ia akan menerimanya. Oh, boleh jadi memang ujian keburukan yang saat ini dialami membuatnya harus istirahat dari rutinitas-rutinitas yang menyibukkan dia, melupakan dia dari, eee, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi demikian, sehingga ia menyambutnya, menerimanya dengan, tetap tersenyum, tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menghadapi ujian itu. Tidak lari dari ujian, tidak lari dari masalah, ia akan berusaha semaksimal mungkin. Bahkan ia menganggap sebuah ujian itu menjadi suatu tantangan bagi aspek psikologisnya. Apakah dia sudah dikatakan dewasa atau masih kebapaan, atau masih selalu bergantung pada orang lain. Itu dapat dicontohkan seperti itu. Kemudian kategori keempat adalah bersyukur. Ya justru bersyukur, berterima kasih. Mengapa ujian itu hadir pada kita? Itu artinya Allah masih sangat sayang dengan kita. Siapa tahu jika kita tidak diuji dengan kebaikan atau keburukan tadi, kita justru akan menjadi orang yang jumawa, orang yang sombong. Tidak hanya sombong terhadap makhluk sama manusia, tapi sombong kepada penciptanya. Para pemirsa sekalian, itulah sekelumit diskusi mengenai ujian yang secara psikologis tentu akan berdampak pada mental kita sebagai manusia. Ujian akan mempengaruhi pola pikir kita, ujian akan mempengaruhi sikap kita, apakah kita akan menerima atau menolaknya. Ujian akan menguji psikomotor atau aksi dan reaksi kita. Maka ketika kita sudah memiliki modal yang bagus, kita berulang kali memikirkan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di Al-Qur'an tadi, lagi-lagi kita akan senantiasa waspada terhadap ujian kebaikan yang hadir di depan mata kita akan mawas diri kepadanya. Di satu sisi kita juga akan, eee, menyambut
kedatangan ujian, keburukan yang boleh jadi itu justru akan membawa kebaikan bagi kita. Demikian materi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.